Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Ramadhani dengan NPM 23106311100076 dari kelas 4C PAI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana profil Ki Haji Ahmad Dahlan dan juga Ki Haji Hasyim Asy'ari serta pemikirannya dalam pendidikan. Langsung saja, profil dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868, kemudian wafat di tahun 1923. Beliau merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga sosial. Beliau dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam modern yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan ini menekankan pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan juga mampu berjuang untuk kemajuan masyarakat. Selanjutnya, pemikirannya terhadap pendidikan. Menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, terhadap integrasi ilmu, agama, dan juga ilmu umum. Nah, menurutnya, upaya untuk mencapai tujuan ini membutuhkan proses pendidikan yang bersifat integral, di mana artinya peserta didik itu harus mempunyai kecerdasan, yaitu dari intelektualnya, spiritual, emosional, dan juga sosial. Nah, dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan calon ulama yang berintelektual pula. Nah, untuk menciptakan peserta didik yang demikian, pendidikan itu harus berimbang antara pengetahuan umum dan juga agamanya. Nah, melalui pengetahuan umum ini, peserta didik akan mengenal kehidupan yang bersosial, budaya, dan ekonomi, serta mencapai kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu menutup akses bagi muslim untuk masuk. Kemudian peristiwa ini mendorong Ki Haji Ahmad Dahlan untuk memperbaiki dengan memberikan pencerahan tentang pentingnya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian pemikirannya terhadap kebebasan untuk berpikir, bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam ini disebabkan adanya pola pikir yang dimiliki dan juga cara pandangnya terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam itu tertinggal jauh dengan umat yang lain. Nah, oleh karena itu, kebebasan berpikirlah yang menjadikan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatan. Kemudian, kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Nah, artinya, kebebasan berpikir ini merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan itu, manusia menjadi lebih mampu dan juga mengerti untuk melanjutkan tugas kekhalifahannya di bumi, serta mampu memposisikan dirinya lebih baik lagi di antara makhluk-makhluk lainnya. Nah, oleh karena itu, carilah ilmu dan berpikirlah untuk mengenal segala hal yang baik dan buruk untuk dirinya. Nah, menurut Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri, menjadi manusia yang menuju kepada kebebasan berpikir itu memang berat. Berpikir memang berarti progresif dan juga dinamis. Nah, akan tetapi kebebasan itu seharusnya bersifat relatif juga, terikat oleh ruang dan waktu. Nah, karena yang modern itu secara mutlak hanyalah Allah dan tetap berdasarkan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Selanjutnya, mengenai pembentukan karakter. Pendidikan juga itu tidak cukup hanya sekedar kecerdasan intelektual saja, tetapi pembentukan karakter itu sangat penting pada peserta didik di kehidupan sehari-harinya. Nah, maka dari itu, melalui pendidikan ini, para peserta didik itu dapat memenuhi kepribadian yang utuh, baik dari jasmani maupun rohaninya, dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi juga. Nah, Ahmad Dahlan sendiri menekankan adanya pembentukan karakter itu harus diawali dengan iman, ilmu, dan juga amal. Nah, karena menurutnya pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti contohnya pada awal ke-20-an, Ahmad Dahlan ini melihat umat muslim di Indonesia itu tertinggal secara ekonomi. Nah, oleh kolonialisme Belanda, ketika itu ekonomi muslim itu sangat tidak mempunyai akses ke sektor-sektor pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, yang mana karena partisipasi muslim yang rendah terhadap sektor-sektor pemerintah itu dilakukannya dengan tujuan yang baik, kepercayaan diri dan ikhlas, maka Allah itu akan memberikan kemudahan pada perbuatannya. Nah, dengan adanya ilmu yang kita miliki, setiap manusia itu wajib mengamalkan ilmunya. Nah, ilmu dan juga amal adalah dasar dari pendidikan pembentukan karakter yang diterapkan oleh Ahmad Dahlan. Nah, sebagaimana pada tahun 1910
Beliau ini pernah mengajarkan pendidikan agama Islam kepada para calon guru di Quick School Yogyakarta. Ia berharap bahwa pendidikan para calon guru itu diharapkan dapat mempercepat proses transmisi ide-ide yang digagas oleh Ahmad Dahlan. Nah, karena mereka setelah menjadi guru akan mempunyai peserta didik yang banyak dan mengajarkan kepada peserta didik. Nah, selain itu, para guru itu kelak akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh luas dan juga besar kepada peserta didik. Maksudnya, peserta didik ini akan mempunyai akhlak yang baik tergantung pada pendidik yang mendidiknya. Selanjutnya, profil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu lahir pada tahun 1871, kemudian wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau merupakan seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan NU. Nah, beliau juga dikenal sebagai pendiri dan juga pengasuh pertama salah satu ponpes tertua di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, beliau juga itu merupakan ulama kelahiran Jombang pada 24 Dzulqa'dah pada tahun 1287 Hijriah, yang merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari atau pemimpin pesantren keras Jombang dan Nyai Halimah. Selanjutnya, pemikirannya terhadap pendidik. Dalam konsep pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menurutnya pemikiran pendidikan Islam itu mencangkup konsep-konsep teologis, metode pengajaran, dan juga tujuan akhir pendidikan. Beliau menekankan bahwa pentingnya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Selain itu pula, Kiai Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, dan juga etika, serta pengembangan potensi siswa secara holistik. Kenapa? Tujuan akhirnya yaitu pendidikan Islam menurutnya adalah terbentuknya kepribadian Muslim yang baik. Pemikiran ini telah menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Nah, kontribusinya meliputi berbagai aspek seperti signifikasi pendidikan, tujuan pendidikan, karakter guru, dan juga tugas dan tanggung jawab guru, serta metode pembelajaran. Sehingga pendidikan Islam menurut beliau adalah pendidikan manusia yang akan sadar dengan sendirinya serta mengetahui hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan, dan juga tujuan diberikannya sebuah pendidikan Islam pada setiap manusia yang menjadi insan sempurna, kemudian bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pendidikan Islam yang dianutnya itu diarahkan untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi dalam berbagai bidang pengembangan nasional yang menjadi landasan filosofi dan juga pedagogis bagi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, penjelasan yang tadi sudah selesai, semoga dapat bermanfaat, dan juga jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.